Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di Autorad Max. Ini di sebelah kita ada BMW X1 dan dia adalah satu BMW paling murah, paling affordable, nggak ada BMW murah. Kedua, ini adalah backbone-nya BMW Indonesia. Jadi kalau kalian tanya mobil apa yang paling laku BMW di Indonesia, itu adalah ini dan 3 Series. Jadi seperti apa sih mobil ini? Cek video ini. Ya, jadi apa yang di samping kita ini adalah unit test X1 yang LCI. Jadi LCI itu bahasa BMW buat facelift, LCI ya. Bedanya apa sama yang lama? Pertama dari grillnya dia lebih gede. Tapi untung nggak segede si X7 atau 7 Series ya, itu kan gede banget. Yang ini dia masih oke lah, masih normal proporsinya. Dan cara bedain BMW lama sama BMW baru, kalau BMW baru ini grillnya nyatu di tengah pakai aksen chrome ini. Kalau yang lama dia sewarna body. Sama kalau buat X1 ini dia bumpernya baru dan lampu depannya baru. Dan di sini dia udah pakai aksen ala-ala bentuk segi 6, nggak seperti yang lama. Tapi dia nggak ada LED DRL ya. Jadi ini kalau misalnya ini mau kita nyalain harus pakai lampu kecil. Dan karena ini sebuah X1, dia masih pakai mesin 1500 cc 3 silinder twin power turbo. Twin power turbo ya, bukan twin turbo karena mobil ini mesinnya cuma satu. Jadi dia sekitar 140 PS, torsinya 220 Nm dan sekali lagi penggerak roda depan. Ya jadi BMW nggak selamanya RWD ya. Ya toh orang yang beli BMW ini juga nggak terlalu peduli soal itu. Transmisinya dia 7 percepatan, kopling ganda dan seperti yang bisa kalian lihat ruang mesinnya rapi. Nah terus kalau dari samping ada beberapa perbedaan dibanding sama X1 yang lama. Pertama dia pakai pelek model baru 18 inci dan peleknya sporty banget. Bannya seperti biasa kalau BMW pasti run flat tire. Jadi makanya kita nggak ada ban serep di bagasi. Kedua, buat model ini kita dapat lampu proyektor yang kalau di malam-malam, terutama kalau misalnya gelap atau di basement, itu ada tulisan X1 di bawah sini. Dia proyeknya dari sini, dari spion. Ketiga, buat X1 sekarang dia ada panoramic sunroof yang gede banget. Jadi dari depan ke belakang itu dapat atap kaca dan bagian depan bisa dibuka. Nah, kalau dari belakang sebenarnya ada beberapa perubahan kecil ya, yang nggak gitu kentara. Dia lampu belakangnya masih melebar, jadi biar mobil ini kesannya lebih lebar dari aslinya. Dan tetap aja yang dijual di Indonesia cuma satu tipe S-Drive 18i X-Line ini. Panjang banget namanya sumpah. Dan kalau misalnya di X1 yang lama, dia knalpotnya 72 mm, sekarang 90 mm. Tapi performa ya relatif begitulah. Dan sekarang buat X1 yang LCI ini dia ada kamera mundur, sebelumnya nggak ada ya, akhirnya dikasih. Sensor parkir tetap ada, tapi dia nggak ada kamera 360, apalagi parkir otomatis. Nggak ada yang seperti itu. Dan salah satu yang jadi keunggulan mobil ini adalah bagasinya. Karena dia luas banget, 505 liter, dan kalau kita lipat joknya itu bisa lebih dari 1000 liter. Sayangnya, kita nggak bisa lipat bagasinya dari sini. Padahal sebelumnya bisa. Jadi kalau pengen lipat bagasinya, harus muter ke sini, buka, terus lipat sendiri. Ya bisa dibayangkan seperti itu, dan seperti yang tadi gue bilang, karena dia pakai run flat tire, dia nggak ada ban serep dan dia di bawah ada penyimpanan rahasia lagi. Dan ada colokan buat nyolok misalnya vacuum cleaner kalau lagi bersihin bagasi ya. Oke, itu aja. Sekarang saatnya kita masuk bahas interior. Nah, sekarang kalau kita masuk di dalam sini, semuanya masih tradisional BMW. Di dalam kita masih dapat speedometer yang ada 2 lingkaran. Di sebelah sini speedometer, sebelah sini tachometer. Dan ini desainnya dia bagian di sini ada layarnya, dia tuh mirip sama BMW M2 Competition. Ya paling nggak biarpun BMW paling affordable ada napas M2-nya lah dikit. Terus setirnya juga biasa BMW, bisa tilt teleskopik. Wiper depan dia udah auto, lampu depannya juga udah. Dan satu hal yang gue seneng dari BMW ini kan, kalau Mercedes kan kayak yang A-Class, B-Class gitu kan pedal gasnya itu gantung ya, kayak mobil Jepang. Ini dia pedalnya masih pedal model piano, jadi masih berasa mobil Eropanya. Sama layar di tengah sini, layar iDrive-nya dia jadi lebih gede sedikit dan dia udah touchscreen. Tapi dia belum yang ini ya, yang Hey BMW. Cuma nggak masalah karena berapa kali sih lu ngomong sama mobil. Sama di sini ada buat AC-nya, dan buat sebuah X1, sebuah BMW paling affordable, dia juga lumayan praktis. Glove box-nya di sini gede, terus ada 2 cup holder, di sini ada kantong lagi, sama di sini juga ada lagi
Sama armrestnya dia bisa diatur ketinggiannya. Di sini juga ada laci lagi. Di sini juga ada kantong pintu yang gede banget, dan kalau bicara bahan, di sini masih lumayan oke ya. Yang kelihatan kita di sini empuk, di sini juga silvernya bagus, di sini juga masih empuk. Cuma begitu ke bawah, misalnya di kantong pintu, dia udah plastik. Tapi di sini aksen jahitannya bagus, dan kalau misalnya dengkul penumpang depan kena ini tuh empuk. Sama bahan kulit di joknya dia juga lumayan oke ya, meskipun agak sedikit keras. Dan jok depan dua-duanya dia udah elektrik. Nah, sama kalau buat jok driver dia ada 2 memory seat ya. Sama beberapa hal yang kita bisa lihat lagi adalah seperti tadi gue bilang, dia punya panoramic sunroof. Jadi gak cuma bisa kaca gede begini doang yang bikin kesannya lebih luas, tapi kalau misalnya kita lagi pengen, dia juga bisa dibuka. Oke, jadi karena panas kita tutup aja. Dan si X1 yang LCI ini, dia jadi BW pertama yang ngasih wireless Apple CarPlay. Ya cuma karena gue nggak punya iPhone jadi nggak bisa ngetes ya. Cuma kalau misalnya kalian penasaran speakernya buatan siapa atau audionya buatan siapa, dia masih standarnya BW. Jadi bukan Harman Kardon, bukan yang dari brand-brand lain. Tapi kalau buat dengerin radio atau musik mah ini udah lebih dari cukup lah. Paling kalau misalnya beberapa hal yang pengen gue highlight sebagai sedikit kritik, gue menyayangkan mobil ini nggak ada brake hold-nya. Padahal beberapa mobil yang lebih murah dan bukan merek Eropa aja bisa ngasih brake hold. Sama mobil ini nggak punya cruise control. Jadi kalau misalnya gue pribadi kan suka lewat tol ya, entah Jagorawi, entah Jor, entah Lingkar Dalam, gue lebih sering pakai cruise control. Di sini kita cuma dikasih speed limiter yang nggak akan pernah kepake. Sama kalau misalnya tergantung posisi nyetir kalian, layar MID di bawah situ bisa kehalang sama setirnya. Sama karena dia itu sebuah SUV ya, dan bukan sedan. Kan biasanya kalau sedan BW dari sini ke sini tuh deket ya. Ini dia posisi persneleng sama iDrive itu terlalu bawah kalau buat gue. Ya sebenarnya kalau buat transmisi mungkin nggak terlalu masalah ya kan, karena ini otomatis kita juga jarang megang beginian. Kecuali kalau misalnya kita pengen pakai mode manualnya ya emang agak jauh sih. Coba ada pedal shift, dan ya sekali lagi ini agak kebawahan. Nah sekarang saatnya kita nyetir si X1 ini. Dan pertama-tama yang pengen gue bilang adalah kalau misalnya kalian adalah purist BMW yang mengagumi BMW dengan segala plus dan minusnya, dengan heritage, value-nya, dan terutama kalian memuja penggerak roda belakang, mobil ini bukan buat kalian. Karena ya ini adalah BMW yang paling affordable, tapi dia didesain dengan tujuan biar masuk ke selera semua orang ya. Jadi dengan kabin yang luas, penggerak roda depan yang efisien, dan mostly orang yang beli mobil ini nggak akan terlalu notice dan akan nggak terlalu mempermasalahkan soal apakah dia penggerak roda depan atau roda belakang atau semua roda. Orang yang beli mobil ini biasanya nggak mempermasalahkan soal itu. Tapi kembali lagi ke mobil ini, siapa yang dia incar, gimana rasanya kalau kita bawa mobil ini harian. Pertama, buat mesin 1500cc 3 silinder turbonya, dia pakai twin scroll turbocharger. Dia tenaganya sekitar 140 HP atau 140 PS gitu. Pokoknya naik sekitar 4 HP atau 4 PS daripada yang lama. Cuma dengan naik sekecil itu ya 4 PS nggak terlalu kenotis sebenarnya. Kalau misalnya di akselerasi, BMW ngeklaim dia 0 ke 100-nya sekitar 9,7 detik. Dan sebenarnya kalau dari angka di atas kertas, dia tuh bukan yang paling powerful atau paling torsinya tinggi. Karena mesin 1600cc-nya Mercedes atau bahkan mungkin 1500cc TSI Evo-nya Volkswagen Group mungkin tenaganya lebih gede daripada ini. Tapi gue nggak bilang kalau mesin ini pelan, karena kapanpun kita kick down, kita bisa dapat torsi yang cukup, lari yang cukup kapanpun kita mau. Jadi misalnya kita pengen nyalip mobil lain atau pokoknya traffic lain lah, kita tinggal kick down, dia reaksinya lumayan cepat dan dia bisa memberikan torsi yang bagus, lumayan responsif. Dan ada turbo lag tapi kecil. Tapi yang pengen gue bahas sekarang adalah dia punya beberapa driving mode. Dia ada Eco Pro, ada Comfort, dan ada Sport. Kalau gue boleh kasih saran, mobil ini itu paling idealnya ada di Comfort. Kalau di Eco Pro itu dia kayak respons gasnya tuh terlalu lemot. Tapi kalau di Sport itu rasanya nggak terlalu jauh beda sama di Comfort. Jadi ada baiknya kita setel mobil ini itu paling enak di mode Comfort. Nah, jadi ini dia ngatur selain mesin, respons gas, dia juga ngatur suspensinya. Nah, jadi di X1 yang baru ini dia ada suspensi adaptif yang baru. Ini sebelumnya nggak ada ya di X1 yang lama. Jadi kalau di X1 lama kita pencet antara Eco Pro, Comfort, sama Sport, dia cuma ngubah bagian mesin sama respons gasnya aja. Sekarang diubah jadi mesin, respons gas, sama suspensinya. Jadi suspensinya tuh ngikutin driving mode-nya. Sama kalau buat transmisi kopling gandanya ini ya, kalau misalnya kita pasang di mode drive terus dia di Comfort,
Dia ganti giginya halus, nggak begitu kerasa, juga relatif oke. Tapi kalau misalnya kita lagi kick down pengen nambah speed, dia butuh sedikit waktu buat turun gigi. Nih, sekarang gua kick down 2000 rpm. Nah, sekarang dia baru turun. Kalau kita pengen agak dicepetin, kita bisa geser persnelingnya ke sport. Kita geser ke sebelah kiri. Nah, dia masuk ke mode sport. Di sini dia bakal nahan terus RPM-nya sampai di sekitar 5.000 atau 6.000, baru dia ganti gigi. Jadi kalau kita pasang transmisinya di sport, terus modenya kita ganti ke sport juga, mobil ini baru keluar potensi tertingginya. Cuma baik lagi, mobil ini nggak pernah didesain buat dibejek-bejek atau digaspol atau digeber habis. Jadi kita kembaliin ke D, pasang comfort, dan nikmati aja. Kalau buat urusan bantingan, meskipun dia udah pakai suspensi adaptif baru, kita ngerasa kalau BMW X1 ini dia agak sedikit harsh ya. Terutama kalau misalnya kita ketemu kayak posisi tidur yang keras tadi, atau misalnya ketemu speed trap, atau ketemu lubang yang lumayan dalam, kita harus pelan-pelan ngelewatinnya. Kalau misalnya kita ngelewatinnya di atas, let's say di atas 20, itu baru kerasa bantingan suspensi itu agak sedikit kasar. Tapi bukan berarti nggak nyaman. Mobil ini masih masuk dalam batas toleransi untuk kenyamanan sehari-hari. Nah, sekarang kita bahas soal handling mobil ini. BMW X1 ini adalah salah satu small SUV yang handlingnya lumayan bagus ya. Bahkan bukan lumayan bagus, salah satu yang bisa gue bilang bagus. Karena pertama dari setir, dia bobotnya emang agak sedikit ringan, tapi dia lumayan confident inspiring. Dia ngasih rasa kita pede tiap kali kita cornering atau belok-belok pakai mobil ini. Dan akurasinya bagus ya, nih lihat, kita belokin dikit, dia langsung ikut nurut gitu, kayak nggak ada jeda. Dan kalau misalnya kalian push mobil ini, baru ketahuan kalau mobil ini penggerak roda depan. Tapi most of the time kalau misalnya kita beloknya wajar-wajar aja dan pushnya tuh nggak sampai ke limitnya, mobil ini masih kerasa sebagai salah satu mobil front wheel drive yang handlingnya paling oke. Ya harusnya gitu sih, karena mobil ini kan basicnya mini ya. Mini kan handlingnya bagus banget itu, dan kalau misalnya dibentuk jadi BMW seperti ini, harusnya juga handlingnya oke. Dan kalau misalnya kita bicara soal body roll, di depan ada belokan ke kanan, kita akan coba 1, 2, 3. Nah, kita belokin seperti ini, dia body rollnya nggak banyak sama sekali. Bener-bener bodinya tuh relatif level ya, nggak terlalu doyong-doyong ke kanan atau ke kiri. Nah, jadi sekarang kita bakal coba zigzag sedikit pakai mobil ini. Tuh. Nah, dia tuh responnya bagus. Nah, jadi meskipun front wheel drive, kita nggak bisa ngeremehin handling mobil ini. Terutama kalau misalnya dibanding sama mobil lain di kelasnya, gue rasa ini yang handlingnya paling bagus. Terus kalau bicara soal peredaman, kekedapan kabin, soundproofing yang seperti itu, gue bawa mobil ini kalau misalnya dalam kota peredaman suaranya nggak ada masalah. Cuma waktu di tol, waktu gue bawa mobil ini di kecepatan sekitar 100 atau 120 begitu, itu di tol Jagorawi sekitar kilometer 35. Itu aspalnya agak sedikit kasar dan suara-suara dari dari kolong kayak misalnya dari ban gitu, itu mulai sedikit kedengeran. Tapi suara-suara dari luar itu bisa diredam dengan baik. Dan kalau misalnya soal pandangan keluar, visibilitas, ke depan nggak ada masalah. Ke samping dikit ini udah kena pilarannya dan lumayan tebal, tapi ke belakang juga nggak terlalu ada masalah. Dan kalau soal feature, kalian jangan terlalu nganggap kalau BMW X1 ini head-on soal feature. Jadi ini bukan BMW yang paling lengkap soal feature, tapi paling enggak dengan harga sekitar 700-800 jutaan, kalian udah bisa punya BMW. Kalau X1 yang generasi sebelumnya, dia kan pakai chasisnya 3 Series, BMW 3 Series. Jadi dia tuh makan tempat banget di belakang karena ada terowongan gede ya di sini. Nah, karena yang ini pakai chassis mini dan penggerak roda depan, jadi bagian belakangnya bisa lebih leluasa. Ini jok depan, gua atur posisinya di tinggi 178 cm, posisi gua nyetir, dan tinggi gua seperti gua bilang tadi 178 cm. Ruang kepalanya bagus, sama ruang kakinya juga bagus, dan kita bisa duduk dengan nyantai. Sama di sini dia ada armrest, ada cup holder. Sama di belakang sini dia ada AC, tapi kita nggak bisa atur secara individual karena dia ngikutin dari yang depan. Yang depan dual zone sih, tapi yang sini harus pasrah ngikutin yang depan. Sama ada 2 USB Type-C buat ngecas. Sama kalau buat duduk di tengah, dia masih lumayan oke karena tunnel di sini nggak gede meskipun sandarannya ini agak keras ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian mempertimbangkan ini buat nyetir sendiri dan duduk di belakang, gua rasa ini adalah mobil yang pas karena duduk di depannya masih ergonomis, tapi di belakangnya juga lega. Oke, sekarang kita sampai ke kesimpulan.
Jadi gimana sih si BMW X1 ini? Jadi dengan harga sekitar 700-800 jutaan, kalian bisa dapat sebuah BMW. Dan ini adalah BMW yang paling terjangkau yang bisa kalian beli. Dapatnya apa aja? Well, dia bukan BMW yang paling modern, bukan juga yang paling head-on, bukan juga yang paling powerful, bukan juga yang paling hakiki. Karena buat orang yang sangat menggandrungi atau fanboy BMW mungkin berpikir, BMW kok front wheel drive. Tapi paling nggak, mobil ini masih punya beberapa nilai plus lainnya. Contoh, kabinnya lega, bagasinya lega, terus drivingnya terutama handlingnya, dia masih kerasa kayak BMW yang ditekuk tuh nurut, handlingnya bagus, dan performanya cukup, bukan yang terbaik, cuma cukup. Dan kalian masih dapat beberapa revisi dibanding X1 yang sebelumnya, kayak panoramic sunroof, terus welcome light-nya, terus comfort access-nya yang itu loh, bagasi bisa dibuka pakai tendangan, sama suspensi adaptif baru. Oke, jadi itu aja review kali ini. Thanks banget udah nonton. Dan kalau misalnya kalian punya kritik, saran, atau komentar, jangan lupa tulis aja di kolom komentar. Kalau suka, tekan like. Dan kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa klik subscribe. Sama jangan lupa tekan loncengnya. Oke? Gua Hilarius Satrio, hati-hati di jalan. Dadah. Nah, terus untuk tepok. Tuh, 2. Oke, sekarang kita sampai ke kesimpulan.